Kita hari ini sudah berada di komplek makam Kesultanan Kerajaan Islam Samudra Pasai periode kedua. Kali ini kita akan membahas lebih jauh tentang ornamen yang akan kita catatkan sebagai warisan budaya nasional. Di komplek ini terdapat lebih dari 78 batu nisan. Mereka adalah petinggi kerajaan, seperti yang ada di belakang saya adalah seorang sultanah, seorang raja, tapi dari kaum perempuan yang bernama Sultanah Nahrasya. Ornamen yang ada di sini sama seperti yang ingin kita catatkan, terlalu banyak ornamen miskah kande megantung. Untuk sementara kita akan minta adik kita Sukarna Putra untuk menjelaskan lebih detail tentang ornamen ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah komplek Kesultanan periode kedua ataupun periode pertengahan daripada Kesultanan ataupun Kerajaan Islam Samudra Pasai. Di area pemakaman ini telah dimakamkan tidak kurang daripada 72 orang ataupun tokoh-tokoh yang hidup pada masa abad ke-14 sampai ke-15 Masehi. 5 di antaranya adalah pemimpin puncak daripada kesultanan ini yang bergelar Sultan ataupun Al-Malikah Al-Mu'azzamah. Jadi di sini dimakamkan 5 orang tokoh petinggi kerajaan terbesar pada masa itu. Jadi salah satu di antaranya yang bisa kita lihat di sini adalah monumen pusara ataupun monumen makam daripada seorang ratu yang di-Pertuan Agung Al-Malikah Al-Mu'azzamah Nahrasyah binti Asy-Syahid Zainal Abidin. Pada pusaranya dipahatkan begitu banyak ornamen relief yang berada di berbagai sisi daripada monumen pusara tersebut. Salah satu yang paling menonjol yaitu relief ataupun ornamen daripada kandil ataupun miskah yang bermakna penerang ataupun lampu. Jadi seperti bisa kita lihat sekarang ini, di sini sebelah sisi kanan monumen pusara ini dipahatkan 8 relief kandil dan sebelahnya lagi ada 8. Jadi total kesemuanya yaitu 16 ornamen kandil yang bermaknakan daripada jumlah tersebut yaitu 16 kerajaan ataupun 16 kesultanan yang lain berada di bawah taklukan ataupun di bawah naungan daripada Kerajaan Samudra Pasai pada pemerintahan Al-Malikah Al-Mu'azzamah ini. Jadi selain bentuk kandil ini juga variatif, ada beberapa bentuk lainnya yang juga dalam ukuran yang berbeda-beda. Seperti yang ada di sini. Ini adalah bentuk kandil yang sedikit berbeda daripada yang pertama, tapi yang maksud dari ataupun filosofi kesemuanya memiliki maksud yang sama. Oke, jadi di pusara ayahnya juga ada relief kandil. Di sini bisa kita lihat. Berada bersama seorang narasumber sejarah yaitu Ustadz Taqiyuddin Muhammad. Selama ini beliau banyak berkiprah di bidang penelitian sejarah Islam Samudra Pasai. Beliau juga sebagai Dewan Pembina dari Komunitas Peneliti Sejarah Center Informasi Politik Samudra Pasai, juga Mabesa Masyarakat Pencinta Sejarah Aceh. Mungkin Ustadz begini ya, kita tadi sudah merekam ornamen dari makam Sultanah Nahrasya. Itu salah satunya adalah ornamen kande megantung atau miskah.
Mungkin lebih dalam Ustadz bisa memberitahukan kepada kami atau memaparkan bagaimana sih filosofi dari ornamen tersebut sehingga dipahatkan pada makam seorang sultanah yang pada saat itu sangat termasyhur di abad ke-14 kerajaan Islam Samudra Pasai. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Ana. Kandil ataupun yang disebut dengan mishkah memang suatu perlambangan untuk menandakan bahwa tokoh yang dikumpulkan itu adalah seorang pembawa pencerahan, pembawa Islam, pembawa tauhid, pembawa kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di masjid-masjid di Timur Tengah kita dapat melihat misalnya mishkah, lampu-lampu itu digantungkan di dalam masjid. Maka inilah yang kemudian diilhami oleh para seniman Islam, dibuatkan menjadi relief, dibuatkan menjadi satu ornamen khusus untuk mereka yang mesti diabadikan oleh karena kerja-kerja mereka dalam pengabdian mereka menyebarkan Islam, menyiarkan Islam di seluruh kawasan di dunia ini. Apakah itu di India misalnya, kita bisa menemukan makam-makam yang juga direlief ataupun dibuat dengan hiasan dekorasinya kandil atau mishkah. Kemudian juga di Samudra Pasai, salah satu pusat Islam terbesar di Asia Tenggara yang telah disepakati oleh berbagai peneliti dari banyak negara, dan itu dibuktikan juga dan didukung oleh karena adanya tokoh-tokoh yang kemudian dihormati lewat monumen-monumen yang di sana dibuatkan kandil-kandil. Bahkan pada makam Ratu Aisyah kita mendapati sekitar 16 buah kandil di sekeliling ataupun di kedua tepi makamnya. Dan ini merupakan suatu kehormatan untuk Samudra Pasai sebagai pangkalan dan pusat kebudayaan Islam terbesar pada waktu itu. Oke. Jadi ornamen ini sungguh luar biasa ya. Mungkin ini saja Ustaz, terima kasih atas informasinya. Semoga ini menambah pengetahuan kita tentang ornamen yang ada di Samudra Pasai. Terima kasih.